Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Saputra, NIM 120130008. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Cultural Studies dengan tema atau judul Globalisasi dan Perubahan Pola Kebudayaan di kalangan kaum muda di Desa Kuala Rosan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Mungkin langsung saja mengenai globalisasi sendiri. Globalisasi ini dapat disebut sebagai salah satu konsep yang paling absurd di masa ini, di mana globalisasi ini sekaligus menjadi kata yang sering diperdebatkan dan juga yang sering diperdengarkan. Globalisasi ini dapat dibayangkan sebagai sebuah proses di mana berkaitan antar komponen masyarakat yang semakin erat. Kaum muda menjadi agen utama dalam globalisasi sendiri. Masa muda yang merupakan masa transisi mampu mengakomodasi tuntunan globalisasi, yaitu mobilitas tinggi dan jiwa yang dinamis. Di Desa Kuala Rosan di Kabupaten Meliau, Kalimantan Barat itu sendiri adalah sebuah desa yang secara geografis terpencil. Akses yang sulit membuat desa tersebut secara infrastruktur tidak terfasilitasi dengan baik. Akan tetapi dengan paparan globalisasi juga menyentuh para kaum muda Desa Kuala Rosan itu sendiri. Ekspansi komoditas pasar global yaitu karet dan kelapa sawit memungkinkan mereka memiliki uang tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi gaya hidup global. Dan gaya hidup global itu sendiri meliputi seperti gaya fashion, kepemiliki kendaraan bermotor dan modifikasinya, serta kepemilikan telepon seluler dan ritual adat tahunan masyarakat Dayak seperti gawai yang mempertemukan antar pemuda dari desa lain juga menjadi ajang aktualisasi gaya hidup global tersebut. Di dalam landasan teori, globalisasi tersebut dapat mendorong adanya mobilitas atau perpindahan kapital yang intensif. Hal tersebut mengakibatkan sekat antar negara menjadi semakin hilang karena makin banyak interaksi sebelumnya berorientasi nasionalis dan kini berkembang menjadi berorientasi global atau disebut global oriental. Perubahan terjadi ketika identitas kultural tersebut bergeser karena budaya nasional yang sebelumnya menahan identitas tergerus oleh arus budaya global. Barth 1969. Tadi sedikit tentang globalisasi dan selanjutnya mengenai perubahan pola kebudayaan di kalangan kaum muda, yaitu bertempatan di Desa Kuala Rosan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, di mana perubahan tersebut dapat kita temui seperti perubahan mode ekonomi dari ekonomi subsistem menjadi ekonomi pasar. Yang kedua yaitu perubahan uang tunai sebagai sumber gaya hidup utama kaum muda, dan yang selanjutnya yaitu perubahan ritual adat sebagai ajang aktualisasi. Di sini
kaum muda dalam menghadapi tantangan ekonomi. Tentunya ekonomi pasar tersebut telah mengubah Borneo sejak tahun 1920-an. Orang Eropa yang datang untuk mencoba memperluas Kalimantan melalui perkebunan karet yang akhirnya menjadi komoditas tanaman komersial, di mana menggantikan ladang pertanian mereka. Perawatan pohon karet yang tidak memerlukan keterampilan khusus tapi menghasilkan uang berlimpah, membuat perkebunan karet terbesar secara masif di Kalimantan. Dan tidak habis menikmati hasil karetnya, ekspansi kelapa sawit datang kemudian. Komoditas utama Borneo yang menjadi komoditas unggulan dan yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk dunia. Harga karet dan minyak kelapa sawit meski bergejolak tapi tetap mampu menguntungkan bagi sebagian petani. Mungkin dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemuda selama ini telah menjadi garda terdepan agen globalisasi. Masa muda yang masa transisi mengakomodasi berbagai tuntutan globalisasi, mobilitas yang tinggi dan jiwa dinamis. Pada kenyataannya, pemuda sebagai agen globalisasi tidak hanya bisa kita temukan di kota-kota besar dengan fasilitas dan teknologi modern. Namun, pemuda di pedesaan juga tidak luput dari paparan globalisasi. Pemuda di desa Kuala Rosan tersebut mendapat paparan globalisasi dari ekspansi komoditas pasar global, yaitu karet dan sawit. Uang tunai yang didapatkan dari kedua komoditas tersebut dapat menjadi perantara gaya hidup global di kalangan mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.